Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, lanjut membuat edisi konten di mana Mimin berusaha untuk update setiap hari agar bisa menemani program stay safe di rumah ya. Bersabarlah dalam menghadapi situasi sekarang ini, oke. Pastinya nantinya akan ada jalan terang untuk pandemik ini. So, tanpa banyak bicara lagi, mari langsung saja menuju ke konten. Let's go! Apa itu Rokushiki? Jawabannya sangatlah simpel. Rokushiki adalah gaya bertarung atau bisa dibilang seni bela diri rahasia yang hanya dimiliki oleh para agen pemerintahan dunia seperti CP9 dan CP0. Ada juga dari angkatan Lao Tse yang menguasai seni bela diri ini, layaknya Kobe murid Monkey D. Garp. Jika Kobe bisa bertarung menggunakan gaya Rokushiki, itu berarti Garp juga sangat ahli bukan menggunakan seni bela diri Rokushiki ini? Ya entahlah, hanya waktu yang bisa menjawab tentang seberapa strong kakek Luffy dan sebenarnya kekuatannya itu sebatas mana kakeknya. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu Rokushiki, lalu pertanyaan berikutnya, apa sajakah hal yang bisa dilakukan oleh seni bela diri Rokushiki ini? Yang pertama, ada yang namanya teknik Geppo. Teknik ini membuat seseorang yang paham akan bela diri Rokushiki ya, bisa seperti kelihatan berjalan di udara atau mungkin bisa seperti terbang beneran. Padahal sebenarnya yang terjadi ketika seseorang menggunakan Geppo adalah memantul-mantulkan kaki penggunanya di udara. Jadi orang yang menggunakan kekuatan ini bisa seperti sedang terbang. Bahkan kalau sudah sangat ahli ya, bisa digunakan untuk terbang jauh tanpa khawatir menyentuh tanah. Sekedar catatan ya, teknik Geppo konsepnya sama dengan Skywalk milik Sanji. Bahkan teknik ini sepertinya umum dikenal oleh banyak orang ya, karena terbukti beberapa anak Big Mom bisa menggunakan teknik yang sama dengan Geppo dan Skywalk ini. Mungkinkah bela diri Rokushiki punya basic sama dengan bela diri lain yang ada di dunia One Piece? Ya entahlah, semoga saja bisa dijawab oleh CP0 ke depannya di dalam cerita. Yang kedua, Zoro. Teknik ini meningkatkan kecepatan pengguna secara instan agar bisa bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan-serangan efektif. Selain itu, Zoro juga bisa dimanfaatkan untuk menghindari serangan. Ya, walau wajib diakui, konsep Zoro ini berhasil diimitasi Luffy lewat latihannya secara diam-diam. Memanfaatkan kekuatan buah iblisnya agar bisa bergerak secepat kilat yang bisa mengimbangi ataupun melebihi teknik Zoro. Luffy menyebut Zoro versinya dengan sebutan Gear Second. Yang ketiga, Tekai. Teknik ini meningkatkan kemampuan bertahan pada tubuh secara drastis agar bisa menerima serangan musuh, yang bisa menimbulkan serangan lawan bisa dinetralisir dengan sempurna. Ya ibarat kata misalnya ya, kita mukul triplek, tapi anehnya tripleknya gak hancur. Tapi sebagai catatan ya, teknik Tekai juga tergantung dari serangan musuh juga sekuat apa. Jika lebih kuat dari pertahanan Tekai, ya tetap saja orang yang menggunakan Tekai babak belur. Kesimpulannya sih tergantung dari si pengguna Tekai. Ya samalah kayak Hakibuso, kalau diduelkan dengan Hakibuso lainnya, tergantung mana yang lebih kuat kan. Yang keempat, Shigan, sebuah teknik di mana teknik ini hanya memanfaatkan jari tangan saja dengan mendorong jari tangan ke tubuh target dengan kecepatan yang sangat tinggi dan meninggalkan efek layaknya terkena peluru. Bisa jarak dekat, bisa juga jarak jauh. Keren bener ya guys, jurus Shigan ini. Yang kelima, Rankyaku. Teknik ini adalah tendangan berkecepatan tinggi yang bisa membuat daya pegas atau gampangnya sebut saja ya, proyektil pedang udara yang dapat memotong apapun layaknya memotong sayur mayur. Yang keenam, Kamie. Teknik ini membuat tubuh yang menggunakannya menjadi sangat lemas dan seperti sehelai kertas. Fungsinya kenapa Kamie digunakan adalah agar bisa menghindari berbagai serangan yang cepat dan beruntun dari lawan. Kalau melihat segi efektivitas ya, kayaknya lebih efektif ini ketimbang Tekai kan? Yang ketujuh, Rokuogan. Nah ini nih, kalau teknik ini bisa dibilang adalah serangan rahasia atau bisa disebut teknik terakhir yang tidak semua ahli ilmu bela diri Rokushiki menguasainya. Karena harus ada syarat tertentu agar mereka bisa menggunakan teknik mematikan ini. Cara menggunakan Rokuogan ya, yaitu dengan mengepalkan kedua tangan ke musuh. Maka nantinya dalam sekejap akan menciptakan daya kejut yang sangat luar biasa, mampu merusak bagian dalam tubuh musuh secara parah. Luffy saja pernah jadi korban dari teknik rahasia ini kan? Kalau melihat dari kacamata Mimin pribadi ya, prinsipnya dari Rokuogan anggap saja sama 11-12 dengan Gamma Knife milik Trafalgar di Waterloo. Maybe sih. Dan itulah info tentang bela diri Rokushiki guys. Semoga jelas apa yang Mimin ucapkan ya. Yos, sekian dari Animania. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar oke guys. Atau jika kalian punya pendapat pribadi, yuk kita bahas bersama. Salam Animania.